Assalamualaikum, jangan lupa ya like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, apa kabarnya nih? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Jangan sampai sakit-sakitan. Kalau sakit gimana bisa lihat dia bahagia? Hehe, bercanda ya guys. Semoga kita diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam segala urusan. Oke, bertemu lagi bersama saya Nurija, mahasiswa Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram. Baiklah, di sini Nurija akan membahas tentang mahasiswa dan media sosial. Bagaimana sih mahasiswa itu mempergunakan media sosialnya? Apalagi di zaman teknologi ini. Pasti mereka tidak jauh dari media sosial tentunya. Oke, mari kita dengarkan dulu pendapat dari para mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Kusuma Haryadi Saputra. Di sini saya akan menjawab satu pertanyaan, yaitu bagaimana Anda selaku mahasiswa mempergunakan media sosial itu. Kalau menurut saya pribadi, media sosial itu sangatlah penting. Karena di sana saya bisa menemukan teman baru, saya bisa menemukan wawasan baru, di sana saya bisa menemukan pengalaman yang tidak pernah saya temukan di bangku perkuliahan. Dan di media sosial ini juga tergantung cara pemakaian dari mahasiswa tersebut, tergantung cara penggunaan dari si mahasiswa tersebut gitu. Ada dua tipikal mahasiswa yang menggunakan media sosial ini. Tipikal yang pertama adalah tipikal mahasiswa yang menggunakan media sosial ini untuk hal yang positif. Tipikal yang kedua adalah mahasiswa yang menggunakan media sosial ini dalam tipikal yang negatif, di koridor yang negatif. Kenapa saya bisa katakan positif dan negatif? Positifnya, media sosial ini bagi mahasiswa, seperti yang saya katakan tadi, dia bisa menemukan wawasan baru, bisa menemukan pengalaman baru, bisa menemukan teman baru gitu. Tapi kenapa saya juga mengatakan ada negatifnya? Negatifnya ya hanya bermain-main, menyepelekan tugas gitu, tidak menghiraukan tugas yang diberikan oleh dosen gitu, karena hanya bermain media sosial untuk hal yang tidak jelas. Mungkin hanya itu pendapat saya kalau mengenai tentang bagaimana Anda selaku mahasiswa mempergunakan media sosial itu. Mungkin hanya itu jawaban saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sosial media sangat bermanfaat ya untuk mahasiswa. Sangat banyak manfaatnya. Nah, salah satu yang bisa kita manfaatkan dari sosial media ialah kita bisa memperluas hubungan sosial dengan yang lainnya, dengan mahasiswa lain dari perguruan yang lain pula, serta membangun komunitas belajar melalui salah satu aplikasi sosial media yang populer saat ini, yaitu WhatsApp. Nah, dalam WhatsApp ini kan kita bisa membuat sebuah grup chat ya, yang dimana grup chat itu bisa kita fungsikan sebagai media kita untuk diskusi dalam masa pandemi ini. Nah, selain sosial media, kita juga bisa menggunakan Zoom. Dilihat dari penggunaan mereka, sosial media untuk saat ini tuh sangat bermanfaat ya, dan sangat dibutuhkan oleh mahasiswa. Nah, sekian. Assalamualaikum. Sebagai mahasiswa, saya memanfaatkan media sosial itu sebagai media berkomunikasi dengan dunia luar, terutama teman-teman saya yang berada dari jauh, yang berbeda wilayah dan daerah dari saya, terutama saat pandemi saat ini, saat kita tidak bisa bertemu secara langsung.
Tentunya saya memanfaatkan media sosial sebagai sarana dan prasarana untuk berkomunikasi dengan mereka. Terlebih lagi melalui media sosial saya juga mencari informasi-informasi penting mengenai perkuliahan seperti tips and trick bagaimana perkuliahan menjadi lebih efektif melalui media daring. Itu saya pelajari dari media sosial karena banyak sekali web-web atau situs-situs yang menyediakan informasi-informasi tentang seputar perkuliahan. Dan juga media sosial juga saya manfaatkan untuk perkuliahan langsung dengan dosen, karena sebagian besar dosen pada saat pandemi saat ini para dosen menyarankan untuk menggunakan media sosial dalam proses belajar mengajar. Terima kasih. Saya terkait dengan media sosial. Nah, saya selaku mahasiswa tentu sangat membutuhkan media sosial itu sendiri ya, baik Facebook ataupun yang lain-lainnya. Di sini kita dapat berinteraksi dengan orang-orang yang jauh gitu kan. Apalagi dari media sosial itu sendiri kita banyak sekali mendapatkan ilmu yang mungkin kita belum tahu sebelumnya. Dan dari media sosial itu sendiri banyak juga hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, dari situ bagaimana cara kita untuk bisa membentengi diri kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat itu. Nah, untuk kegunaannya dari media sosial ini sangat banyak ya. Jika kita manfaatkannya dengan sebaik-baik mungkin, maka tentu akan memberikan banyak sekali hal-hal positif untuk kita. Terima kasih. Nama saya Sugianto. Menurut saya sih media sosial itu sangat bermanfaat lah bagi kita. Apalagi kita sebagai mahasiswa menggunakan media sosial sebagai tempat kita mencari ilmu, mencari pengetahuan. Apalagi saat ini sedang pandemi, kita menggunakan media sosial atau HP ini untuk daring lah, belajar online. Ya, sangat bermanfaat bagi kita, tergantung kitanya apakah kita menggunakannya untuk yang bermanfaat atau tidak. Itu aja sih menurut saya. Baiklah, bagi saya, pendapat saya, media sosial bagi mahasiswa tentunya sangat bermanfaat, bisa dimanfaatkan dengan baik itu, karena dengan adanya media sosial ini juga membantu mahasiswa dalam melakukan bisnis, atau bisa kan banyak sekarang melakukan mahasiswa terjun ke bisnis all shop, dan dengan itu bisa membantu secara tidak langsung membantu biaya kuliah gitu, bisa memudahkan mahasiswa. Tidak hanya media sosial itu tidak hanya dimanfaatkan sebagai media untuk berkomunikasi atau hanya sekadar digunakan untuk happy atau fun, bersenang-senang, tapi juga bisa digunakan untuk mencari penghasilan gitu. Jadi itu menurut pendapat saya. Apa pengaruh media sosial terhadap mahasiswa? Bagaimana pendapat mahasiswa terhadap kegunaan ataupun pengaruh dari sosial media itu sendiri atau media sosial? Baik, saya akan menjawab pertanyaan itu. Seperti yang kita ketahui bahwa media sosial atau sering disebut dengan sosmed adalah sebuah media daring atau online yang digunakan satu sama lain, di mana para penggunaannya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan lain sebagainya. Media sosial sangat berpengaruh, sangat berperan penting dalam kehidupan sekarang ini, sebab
hampir dari seluruh negara atau 99% bahkan 100% orang di seluruh dunia menggunakan media sosial sebagai alat bantu untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Hidup tanpa media sosial pada era saat ini itu bagaikan taman tak berbunga, itu istilahnya. Media sosial sangat banyak digunakan baik dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa maupun dari kalangan orang tua. Setiap kalangan ini sudah mengenal yang namanya media sosial karena media sosial pada era saat ini sangatlah penting bagi kehidupan. Media sosial itu sendiri, yang pertama pada tahun 1978 media sosial ditemukan. Ini adalah awal ditemukannya media sosial yang dimana seseorang dapat berhubungan atau berkomunikasi dengan orang lain menggunakan surat elektronik atau mengunggah dan mengunduh perangkat lunak. Yang semua itu dilakukan menggunakan saluran telepon yang terhubung dengan modem. Ini adalah sistem awal mula adanya media sosial. Seiring dengan berjalannya zaman, pada tahun 2011 ditemukan sebuah aplikasi yang dimana aplikasi ini sangat membantu dalam menjalankan semua aktivitas, baik dari aktivitas yang dilakukan dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa maupun orang, yang dimana aplikasi ini dinamakan dengan Google. Google diluncurkan pada tahun 2011, yang pada awalnya peluncuran Google Plus hanya sebagai pada orang yang telah diundang oleh Google. Dilihat dari pemakaian yang begitu pesat baik dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua, banyak sekali mengandung dampak-dampak terhadap masyarakat maupun orang, yang dimana dampak-dampaknya ini dilihat dari dampak positif maupun dampak negatifnya, yaitu yang pertama dilihat dari dampak positif, yang dimana dampak positifnya yaitu bisa berinteraksi dengan orang yang satu dengan yang lainnya walaupun jarak kita berjauhan. Yang kedua, dampak positifnya itu kita bisa mengetahui informasi terbaru atau terupdate yang dikeluarkan oleh seseorang ataupun pemerintah. Dan dampak negatif yang ketiga yaitu membantu dalam proses pekerjaan baik di industri, usaha, bisnis maupun sebagainya. Dan itu adalah sebagian contoh kecil dari dampak positif penggunaan sosial media. Dan masih banyak sekali dampak positif dari penggunaan media sosial itu sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari. Bagaimana saya selaku mahasiswa mempergunakan atau memanfaatkan media sosial itu? Simpel saja, saya memanfaatkan media sosial sebagai tempat saya untuk mencari referensi akan suatu hal yang belum saya pahami, dan juga sebagai wadah saya untuk memperluas pengetahuan saya akan suatu hal yang belum saya ketahui dari media sosial ini. Mungkin hanya itu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku salah satu mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Mataram, yaitu menggunakan media sosial itu berbagai keperluan. Nah, salah satunya untuk mengakses internet, mengakses sosial media, entah itu WhatsApp, Facebook, Instagram ataupun Twitter. Itu banyak hal ya. Di sini kita persepsikan itu media sosial secara umum, yaitu media sosial yang kita akses keseharian kita itu tidak luput daripada media sosial. Itu sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, apalagi mahasiswa ya, sangat-sangat penting itu, sangat membutuhkan hal itu. Apakah itu untuk mengakses Google, untuk mengakses internet sebagai keperluan wawasan tambahan. Terima kasih, mungkin hanya itu. Bisa dikatakan saat ini hampir semua mahasiswa itu pasti memiliki akun media sosial. Kebutuhan akan tetap terhubung dengan orang lain.
Dan jika tidak menggunakan media sosial akan sangat sulit, apalagi untuk mahasiswa. Mahasiswa menggunakan media sosial itu sekarang dari mulai belajar itu menggunakan media sosial. Metode dari dosen itu kita dikirim melalui media sosial seperti Google Classroom. Dan sekarang juga hampir 85% mahasiswa itu semuanya rata-rata menggunakan media sosial untuk belajar maupun komunikasi dengan dosennya. Oke, tadi itu pendapat dari para mahasiswa. Poinnya adalah media sosial sangat penting tentunya. Bahkan sebagai alat berdakwah, berdagang, dan komunikasi. Terlebih lagi pada zaman teknologi ini, rata-rata semua menggunakan media sosial pastinya. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat ya. Oke, sekian dari saya Nurija. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa.